300 juta sama BPH ya, sama manfaatnya, kita buat sama memang ya. Di sini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Oke. Bayar 25 tahun ya. Di usia 65 masih ada uang sekian. Sedangkan di sini teman-teman bisa lihat sama-sama. Satu lagi ini ya, 25 tahun bayarnya ya, sama. Teman-teman bisa lihat nih, di usia 67 aja bintang, sudah 67 bintang. Kita 65 masih ada uang 500 jutaan. Jadi ini masih bisa lebih panjang lagi daripada yang satunya, teman-teman. Yang ini cukup jelas sampai sini, teman-teman. Mereka 5%, kita equity ya. Ini saya lupa di sini pakai apa ini. Kita 3%, ini cash fund berarti. Ini cash fund. Bayangin loh teman-teman, cash fund aja segini. Kalau dia mau ngomong 4%, kita ngambil yang ini aja. Sedang. Jauh loh teman-teman, jauh banget. Karena apa? Allianz pakai, sekali lagi, Allianz pakai P3, Prudential pakai P1. Prudential itu selalu P1 teman-teman, selalu P1. Jadi preminya mahal, tapi untuk nasabah itu bagus sekali. Logikanya begini teman-teman, usia segini, apakah kita masih produktif? Nasabah itu masih produktif? Jawabannya belum tentu. Kalau belum tentu, cepat bintang, berarti mau nggak mau dipaksa untuk bayar. Sedangkan kalau dipaksa untuk bayar, pertanyaannya, ada duit nggak? Dengan premi yang lebih mahal, ada duit nggak? Kalau nggak ada, berarti bahaya dong proposal yang lain ini. Kenapa? Karena harus bayar lebih mahal lagi loh nantinya. Coinnya aja udah kelihatan, dari 900 ke 1,6 malahan ya. Belum lagi setiap tahun naik, teman-teman. Makanya uangnya jadi cepet habis gitu loh. Coinnya mahal banget. Pro itu standar. Karena apa? Karena dia mahal di depan, sehingga perusahaan asuransinya tidak memainkan coin yang lebih tinggi. Itu bagusnya Prudential. Karena itu saya merasa setelah saya tahu ini teman-teman, gila ya Prudential ini ya, hebat banget. Maksudnya dia nggak peduli bilang mahal, tapi untuk kepentingan nasabah dan agent supaya nggak dimarah-marahi, dia rela jadi bantalan. Tapi kebanyakan kita itu tidak tahu soal begini, karena kita di lapangan akhirnya seakan-akan bahwa kita yang kena pukul terus. Prudential nggak mau tahu. Enggak. Dengan kita tahu ini teman-teman, saya berulang kali ketemu nasabah kalau untuk bandingin premi. Begitu saya jelasin ini P1, P2, P3, langsung ditutup untuk yang masalah perbandingan premi, langsung hilang. Hanya head to head masalah tabel medical, tabel hospital, dilihat langsung. Kamu ini, aku ini, mana yang lebih bagus?
saya pernah handphone papa saya itu merek apa ya saya lupa, Samsung teman-teman. Samsung ini mahal banget, kan tuh berapa tahun ya, ada kamera rusak tak diganti, nggak ibu ganti baru, apanya rusak langsung ganti baru. Jadi teman-teman, karena mahal, begitu kita servis kita nggak dikasih biaya sepeser pun loh, langsung ganti, spare part ada langsung ganti, spare part ada langsung ganti, gitu loh teman-teman ya. Tapi yang lainnya, begitu saya ngomong, waktu itu handphone papa saya agak rusak-rusak, saya kembalikan, wah ini kemungkinan spare partnya loh, ini belum ada, iya itu kalau ini pasti kena cas biaya, gitu loh. Padahal kita nggak tahu kalau kesalahan dari pabrik gimana, gitu loh. Sudah ngomong di awal, udah ngomong cas, umumnya nggak jadi, cuma di riset udah bisa. Gila nggak? Kan kan, oh beli handphone ternyata ya murah ya kayak gitu ya. Mau servis saja, ongkos servisnya yang free, kalau ganti spare part ya bayar sendiri. Gila kan? Saya pikir-pikir ya kurang lebih namanya bisnis ya, ya seperti itu. Asuransi juga sama. Ternyata selama ini kita cuma memperhatikan adalah tabel, premi, sama ilustrasi nilai tunai, selesai. Ternyata enggak. Mereka memurahkan itu karena apa? Klausal di dalam polis itu juga penting teman-teman. Itu yang membuat premi itu murah atau mahal itu juga bisa dari situ teman-teman. Teman-teman kalau daftar polis asuransi lain, pelajari, benar-benar pelajari klausal-klausalnya ya. Jangankan ngomong gini, yuk di alias itu kan enak, ada siropatik, terus ada apa sakit-sakit kritis, tabelnya itu yang bisa kita pakai. Contoh ya, saya masukin ya teman-teman ya. Tabelnya ini hospitalnya yang mana ya, kita cek. Oh ini. Nah teman-teman ini ya, saya soalnya pernah baca ini. Santunan penyakit katastrofik, pengobatan tradisional medis ini harus dilakukan di rumah sakit dan sudah ada seizin BPOM. Saya bingung, tusuk jarum mana ada BPOM-nya ya, gitu loh. Itu satu. Yang kedua, tusuk jarum itu belum terlalu diakui di dunia medis barat, sedangkan ini tumpang tinggi di alias itu untuk hospital, rawat inap, semua yang menggunakan medis barat, sedangkan tradisional Cina ini adalah medis timur dan harus izin BPOM. Nah saya bingung, kok ini yang klausal atas ngomongnya ke gini, yang ini ngomongnya ke sana, bisa keren nggak? Saya juga nggak tahu. Terus penyakit katastrofik, langsung katastrofik ya nih. Terus ada biaya apa lagi tadi itu, ketambahan 500, perawatan paliatif dapat 200 juta. Perawatan paliatif teman-teman bayangin ya, arti paliatif itu adalah di mana dokter itu memberikan pengobatan kepada orang ini yang sudah dinyatakan tidak bisa sembuh, dan hanya perawatan paliatif itu kayak orang kalau sudah kena kanker, sudah umurnya tinggal sedikit, itu dikasih morfin supaya untuk nggak merasakan rasa sakitnya. Nah, di polisnya ada perawatan paliatif ya, itu sudah disebutkan bahwa dokter harus punya surat pernyataan nasabah ini
disconnected. Saya Koko Cece itu jangan pernah percaya agen asuransi, termasuk Hermanto. Saya bilang gitu loh. Saya berani ngomong kayak gitu di Nasabah. Sampai kaget dia. Loh, berarti aku nggak boleh percaya sama kamu. Nah, Koko Cece boleh percaya Hermanto. Kenapa? Koko Cece boleh tanya. Kan Hermanto omongin saat ini, ada nggak di dalam polis? Tanya aja, acak mau yang mana? Langsung saya tunjukin sekarang polisnya. Polis saya itu ada di handphone, teman-teman. Polis Brussels itu ada di handphone. Jadi saya kalau nunjukin polis itu langsung dari handphone ini, klausalnya di sini. Ini yang saya omongin, ada ini. Contoh, asuransi lain ngomong, wih premium mahal Her. Dengan premi yang sama, mereka bisa 2,5 M, lu cuma 1 M. Gila nggak? Kok wajar dong kita kalau 1 M. Wong kita sakit kritisnya, kena sakit kritis atau meninggal. Kalau mereka kena sakit kritis doang, kalau langsung meninggal nggak cair. Masa? Koko jangan percaya agent, termasuk Hermanto. Tapi kalau Koko mau tahu, Koko bisa percaya Hermanto apa enggak? Hermanto bisa nunjukin di polis. Ini tak tunjukin polisnya, jebret. Tanya agentnya sekarang, kira-kira kalau meninggal dibayar nggak? Tak jamin agentnya ngomong dibayar. Tapi lihatan, di polis ada nggak? Suruh dia capture polisnya yang menyatakan meninggal dibayar. Sampai sekarang capture-annya nggak pernah ada. Teman-teman, nggak pernah muncul. Dari situ dia ngomong, bisa kok, agentnya kok ngomong bisa kok. Malah slide materi PowerPoint-nya, ini loh bisa. Loh itu materi PowerPoint, itu manusia yang buat, bukan perusahaan. Polisnya, polis, nanti gitu loh. Akhirnya ngambil di Hermanto kok. Kenapa? Nggak sinkron. Kita apel, mereka jeruk, nggak sinkron, gitu loh. Jadi nggak bisa dibandingin. Saya bilang nggak bisa dibandingin kok. Kita meninggal dengan jiwa itu jadi satu. Mana yang mau terjadi lebih dulu keluar semua. Sedangkan yang ini nggak bisa. Yang ini sudah 2 produk yang dijadiin satu. Kalau kita satu produk jadiin satu, nggak bisa kok, nggak sama. Baru mulai mengerti. Dan soal premi tadi sudah mulai mengerti. Jadi dari situ mereka agak lama memang, tapi dari situ pelan-pelan mereka sadar, akhirnya ngambil ke Hermanto gitu teman-teman. Jadi memang kalau edukasi nasabah itu tidak bisa cepat, ya butuh waktu. Tapi kalau teman-teman menguasai, saya yakin pasti bisa, teman-teman. Ya. Jadi ingat teman-teman, Prudential itu menggunakan P1, ya P1. Dari situ teman-teman bisa cek bahwa P1-nya Prudential itu bunuh untanya ini loh teman-teman, besar sekali, besar. Sehingga dengan besar ini membuat agent juga nyaman secara income, secara ketenangan hati, nggak dimarahin nasabah. Nasabah juga tenang untuk menyongsong masa yang akan datang. Sehingga pada saat usia muda mereka kerja untuk membayar premi yang lebih mahal. Nantinya mereka tua, mereka pensiun, nggak kerja, mereka akan tetap nyaman, nggak perlu bayar, mereka akan tetap di cover. Seperti itu, ya. Nah, sahabat saya akhirnya ngambil yang mana? Rata-rata misalnya. Rata-rata bisa ngambilnya yang seperti ini, teman-teman. Kamu kebanyakan akan permainan. Ada yang tetap ngambil P3, tetapi selalu ngomong, Her, kalau aku ngambil P3 dulu, suatu saat aku mau naik ke P2, P1, bisa kan? Bisa. Tergantung Koko nanti mau kapan. Oke, karena aku sekarang. Nah, nasabah udah mulai ngerti. Malah dia yang memutuskan dan berpikir, kalau gitu sekarang, karena keuanganku ini mepet, dan terus aku juga harus bayar banyak, aku tak ngambil yang P3 dulu, yang full asuransi dulu. Aku, nggak apa-apa kok ya, Koko sing penting sudah tahu ya, resikonya apa ya. Oh, tahu. Makanya itu nanti, suatu saat aku pasti tetap untuk mau ke arah P2 sama P1. Ya, oke, terserah Koko. Nggak apa-apa. Yang penting Koko sudah tahu. Jadi Hermanto pun lega gitu loh. Oh ya, jelas kok Her, jelas. Nah, dari situ pun nasabah bisa menentukan dia mau P1, P2, P3. Dan resikonya apa, dia udah tahu. Jadi nggak perlu Hermanto jelasin panjang lebar. Aman. Dan kita pun nyaman kan gitu kan, nasabah pun juga seneng gitu loh. Seperti itu ya, teman-teman. Ya, ada pertanyaan teman-teman? Loh, nggak kerasa loh, ini aja udah jam 12 loh. Saya bilang janjinya sama Ko Denny itu 11:30-an. Ini udah jam 12 ya. Makanya itu nggak apa-apa. Saya justru paling seneng itu kalau saya itu kelebihan malahan ya. Soalnya kalau saya jujur ya teman-teman, saya itu kalau bawain materi, kalau teman-teman nggak jelas,
saya itu tidurnya juga nggak pulas gitu loh teman-teman. Kepikiran, aduh kok jelek ya, saya ngomongnya kok jelek ya, kok kurang ya gitu loh. Nah apalagi masa pandemi ini kita Zoom, makanya saya mohon teman-teman tuh chatting supaya saya tuh tahu teman-teman tuh berinteraksi dengan Hermanto. Jadi oh ngerti, oh tahu, oh paham, oh masuk gitu loh. Jangan sampai ternyata teman-teman, saya pernah lihat ada waktu itu training ya di luar ini ada speaker ngomong, lu videonya itu lupa dimatiin teman-teman. Nonton, dengerin Zoom sambil tiduran, ternyata kan tiduran beneran teman-teman, dan itu videonya nggak dimatiin. Saya mikir kalau saya bicara terus ini ternyata tidur semua, ya mampu saya juga ya gitu. Makanya butuh interaksi teman-teman supaya apa, teman-teman juga paham, Hermanto juga lega bawainnya seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman ini ke cerere ya. Betul, ini sangat bagus untuk agent baru. Kenapa? Agent baru kebanyakan tak pernah tahu masalah ini. Dia begitu di lapangan diomong preminya mahal, langsung kayak orang belaong, kayak orang marinya sakau, gitu ya, sakau dia. Jadi langsung iya ya kok mahal ya Prudential ya. Kayaknya saya nggak tepat ini di Prudential. Justru kamu tuh sudah tepat, gitu loh. Dan enak banget kamu mau jualan. Waduh, kalau ngomong soal produk ya teman-teman ya, sekarang ini zaman golden period, saya bilang untuk agent-agent baru itu enak. Pangsa pasar masih basah ya, masih belum dijamah, bisa prospek, dan prospeknya sudah enak on bill, CCB Prutop, PSS. Waduh, kurang apa lagi teman-teman. Kita dulu korobet ya mungkin ya, Jiwato ada nih. Mari itu ada sakit kritis. Mari no hospital, nggak enak teman-teman ngomongin. Kamar sekian, dokter sekian, obat-obatan sekian. Aduh, kabeh sakit aja kok obat-obatan 10 juta, rek. Cukup, Pak. Sakit kanker, brengkes. Kan gitu kan, teman-teman. Waduh, susah banget kalau jualan dulu. Sekarang ini golden period. Agent-agent baru paling enak. Premi mahal, PSS. Ngomongin, diajari HS, tak jamin agent baru nggak akan pernah diajari HS. Kalau diajarin HS, tak jamin langsung diuntel-untel masukin sampah. Ya, paling enak sudah PPH, paling enak PPH, on bill. Gak jelasin pun, singkat. Kita dulu kamar 500, dokter umum, dokter spesialis sekian-sekian, obat-obatan sekian. Kalau obat minor sampai intermediate itu sekian-sekian. Sekarang, kamar, mau yang mana? Kamar berdua atau sendirian? Mau wilayah mana? Indonesia atau seluruh dunia atau seluruh Asia? Yang lainnya on bill loh, wes enak teman-teman. Kurang apa coba Prudential lagi ya? Mek kurangnya apa Prudential? Kok nggak dari dulu pas kita ya jualan ya gitu loh ya. Kita dulu bersimbah darah teman-teman ya. Tanya korobet kalau nggak percaya ya. Gitu ya. Untung korobet itu zamannya dulu gennya enak, tinggi-tinggi dia ya. Kita ini sudah kayak begini, pendek. Nah, makanya akhirnya pendek-pendek saya ini ya. Teman-teman nggak tinggi akhirnya ya. Gitu ya. Kalau kok Gerdi bilang tadi koko saya gantengan saya itu gantengnya cuma sedikit, koko saya gantengnya lebih banyak. Makanya saya ngomong, wah ganteng Hermanto ya, sedikit, koko saya banyak, gitu kan ya teman-teman ya. Gitu ya. Iya, harusnya dari dulu, betul. Kita sampai bersimbah darah, teman-teman bersimbah apa? Bersimbah kebahagiaan teman-teman sekarang ini. Makanya agent-agent baru happy yo, happy lah. Kenapa? Golden period. Semua manfaat ada. Dulu produk tradisional enggak ada. Sekarang ada. Uang balik. Dulu kita mau ngomong uang balik aja, megap-megap teman-teman. Akhirnya dipisu uang kabeh. Ya, ilustrasi. 10 tahun tok. Gak usah bayar lagi. Mau ditarik, boleh di cover sampai tua. Gila enggak kita dulu itu? Ya memang gila. Kok enggak ngerti ya? Ya, sekarang teman-teman sudah tahu premi itu seperti apa ya. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan, tolong ya dicatat ya, di chatting ya, boleh ya teman-teman ya. Saya lanjut. Oke, ups, kok loading. Bentar, ada apa? Nah, teman-teman, tak close dulu aja. Kok nyantol? Ups, ya, bentar, saya anu dulu materi tadi. Ya. View full screen.
Oke, terakhir ya. Ya. Jadi mulai sekarang teman-teman, mulai sekarang yang harus kita lakukan apa teman-teman? Itu ini. Ya. Selalu ke nasabah itu menggunakan asumsi rendah. Ya. Jangan pernah sudah main yang sedang tinggi. Tidak usah menjanjikan mulu-mulu seperti kita zaman bahula dulu ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau zaman dulu investasi teman-teman tak bilangi paling rendah 20%. Paling rendah. Makanya kita para tetua dulu termasuk Porobet berani ngomong investasi tinggi 15% itu berani. Berani mati istilahnya teman-teman ya. Karena apa? Ya nggak tahu dan terjadinya kebetulan 20%. Zaman sekarang ngomong persen aja megah-megah. Apalagi 20%. Dulu bisa sampai 50%. Ya. Oh iya ya, terima kasih ganteng kok sudah laku katanya ya. Sudah laku ya kepeksa jadi bojoku ya di otak apik lho hati ini. Seneng ya? Kepeksa jadi ya. Gitu ya. Nah, teman-teman, gunakan asumsi rendah. Sudah, nilai itu naik itu bukan untuk cuan-cuanan, bukan untuk cari untung, bukan untuk kayak kita jual barang beli sekian jual sekian, bukan. Ya. Nilai itu naik dalam sebuah asuransi itu untuk memastikan nasabah setelah tidak membayar premi itu akan tetap di cover sampai masa pertanggungan dia berakhir. Itu yang betul, teman-teman ya. Poin nomor 2, pastikan nasabah mendapatkan perlindungan sampai akhir pertanggungan, yaitu tadi buatin apa? Sebisa mungkin minimal premi cukup. Premi cukup. Ya, kecuali nasabah sendiri yang minta premi rendah, enggak apa-apa. Karena apa? Dengan premi cukup itu sudah memastikan nasabah di cover sampai perlindungan akhir, ya. Yang ketiga, pastikan bahwa agent dan nasabah memahami ya nilai tunai bukan keuntungan seperti hasil dagang. Itu yang perlu dipastikan. Kalau mau untuk hasil dagang, jangan ngambil asuransi yang unit link, yang ada hospital, ada sakit kritis, jangan. Langsung bawa ke PIA saja, teman-teman. Kalau memang mau untuk cari untung-untung, gitu ya. Kita asuransi harus proteksi dahulu, nilai tunai kemudian ya. Yang keempat, pastikan agent dan nasabah, agent teman-teman dan teman-teman sendiri itu mengerti tentang investasi unit link itu seperti apa. Jadi jangan sampai salah cerita, ya. Seperti itu. Yang kelima, paham tentang instrumen investasi dan faktor resiko. Equity itu seperti apa, managed fund itu seperti apa, cash fund itu seperti apa, fixed income itu seperti apa ya. Yang keenam teman-teman, ini yang penting juga. Dari yang Hermanto jelasin tadi, untuk di role play itu, untuk dipraktekkan itu tidak gampang. Jadi teman-teman harus belajar role play dengan istri, dengan leader, dengan sesama agent, itu harus saling role play untuk menjelaskan ini. Karena apa? Kalau teman-teman tidak hafal benar-benar, jangankan hafal, gini, harus paham. Kalau hafalan, itu bisa lupa, ataupun begitu ditanya di luar hafalan, teman-teman bingung. Makanya harus paham. Dengan paham, teman-teman bisa sambil gambar, bisa sambil nulis, bisa sambil ngomong dengan nasabah. Itu lebih enak interaksinya daripada hanya hafalan. Itu beda. Pertama memang hafal, harus role play. Dengan role play, teman-teman sudah akan hafal di luar kepala. Itu lebih bagus untuk menjelaskan ini. Karena apa? Memang nggak gampang. Hermanto pun butuh waktu. Ya, butuh waktu. Bayangin, 1 tahun. 2018, Hermanto menjelasin ini. Pertamanya belepotan, sampai akhirnya lancar. Sampai sekarang ini menjelaskan ini. Bayangin butuh berapa lama untuk bisa membuat materi. Materi ini baru Hermanto buat benar-benar tahun 2020 awal. Kenapa? Nggak berani jelasin ini ke teman-teman kalau Hermanto sendiri nggak paham, nggak hafal, nggak aktek gitu ya jelasinnya ya, nggak berani gitu loh. Asal-asal. Nanti teman-teman ngomong sing speaker kayak wong gagap iki antara dua, nggak ngerti apa gagap beneran. Nah kan bingung tuh teman-teman nanti kan. Saya nggak enak nanti kan ya. Ya kalau gagap beneran ya, enak. Nanti saya ngomongnya gagap beneran aja deh, ya supaya nggak kelihatan ya. Gitu teman-teman ya. Ya, jadi harus role play lagi teman-teman, role play. Yang nomor 7, buat ilustrasi sesuai dengan kebutuhan nasabah teman-teman ya, bukan keinginan agent. Kita pengennya memang preminya besar, supaya apa? Komisinya besar. Ya, tapi kalau teman-teman sesuai kebutuhan nasabah, itu pasti persistensinya juga bagus. Nasabah saya teman-teman, bayangin ya, beberapa kali awal tahun ini saya sering ditelepon. Memang benar ya sebelum omong no.
apa kok moro-moro ngomong memang bener sih bolong ngomong itu apa kok tiba-tiba gitu ya. Gini loh Her, kamu kan pernah jelasin aku premi-premi itu ya P1, P2, P3. Oh iya, kenapa? Aku kemarin ditawari asuransi lain. Tak cek ambil aku, tak lihat ya. Selalu ngomong Prudent itu mahal. Terus mari gitu dia ngomong manfaatnya lebih gede, ya kan? Dia nggak ngomong coy, tapi aku begitu lihat coy ini, oh iya mahal ya coy ini. Bener Hermanto ngomong satu, wis diambil. Dia nggak ngomong. Terus yang kedua, dia jelasin nilai tunai, dia pakai yang sedang. Tak lihat, itu equity jadi ini asuransi lain ya, equity deh. Wah, equity nawari sudah yang sedang, terus preminya murah. Aku langsung tahu, Her, kamu cerita, ih, kamu ini pakai P3. Apa itu kok P3 aku? Nah, jenis ngomongin gitu tambah gak ngerti. Ya, yang penting saya tahu maksudmu. Ya, oke, tak pelajari dulu ya. Dia gak mau ngomong apa-apa. Ujung-ujungnya dia telepon saya ngomong, bener. Mereka itu pakai P3 semua. Dan agentnya, kurang ajarnya, jelasin pakai yang sedang. Gendeng, sudah equity pakai yang sedang. Gitu. Edan dari ini. Kondisi sekarang kok pakai agent. Malah apa? Saya pikir-pikir, kok cocok kok jadi agent kok. Ayo jadi agent yuk. Wah, enggak, mau saya enggak mau. Malah nasabahnya itu jadi lebih pintar daripada agent yang nawarin. Tuh, teman-teman bayangin loh ya. Kalau nasabah teredukasi dengan baik, kita enggak usah ngomong. Dia itu yang akan menolak-nolak, bahkan yang bisa mengedukasi teman-teman yang lain loh, teman-teman. Itu poinnya. Bahkan kita bisa jadi apa? Lu nek mau masuk asuransi, masuk Hermanto aja, masuk Hermanto aja. Lah, kenapa? Gena. Istilahnya gitu loh, teman-teman. Akhirnya ya referensi banyak, lumayan gitu loh, teman-teman ya. Yang kedelapan, jangan pernah takut dibandingkan asuransi lain, teman-teman. Karena yang paling masuk akal adalah Prudential. Yang lain nggak masuk akal dong. Ya masuk di akal, tapi agak di luar gitu loh, di luar akal. Kenapa? Ya teman-teman bisa lihat lah ilustrasinya gimana tadi. Masuk akal secara ilustrasi, tapi untuk jangka panjang bagi nasabah kasihan ya. Ini ada pertanyaan Ko Rudi. Ko Hermanto, bagaimana kalau nasabah minta BEP? PPPH yang akan diambil, jadi nilai tunai yang di store akan keluar sama dengan tahun ke-20. Sedangkan kalau dikasih saver jadi besar, akhirnya mikir lagi. Sudah dijelaskan tentang saver, tapi mungkin ada saran yang lebih baik. Nah, kadang kalau kita ngomong tentang saver, itu memang susah. Karena apa? Saver itu adalah produk Prudential. Teman-teman harus keluar dulu dari Prudential, kasih logika yang seimbang, yaitu yang tadi ini, gambar ini. Ini kan tidak menceritakan tentang Prudential. Ini kan menceritakan tentang global dulu. Sehingga Koko kalau mau BEP ya harus ditunjukin gitu loh. Harus ditunjukin. Kok kalau menurut aku ya pribadi Ko Rudi, kalau mau BEP di asuransi itu akan sangat susah. Sebenarnya akan sangat susah. Kenapa? Karena biaya asuransi dengan bunga itu kita harus cek seimbang nggak. Kalau nggak seimbang, kapan BEP-nya? Susah juga. Kita kasih pengertian bahwa kalau mau BEP-an itu harus deposito sendiri. Jangan ngomong asuransi. Sudah asuransi itu memang untuk perlindungan, di mana nilai tunainya itu memang untuk mengcover manfaat pada saat kita nggak usah bayar. Kecuali dia mau bayar seumur hidup loh. Gitu. Kalau Koko mau BEP, Koko nyetor BEP. Terus yang bayar biaya asuransi siapa? Kita berharap dari bunga dong yang bayar biaya asuransi, sehingga lama-kelamaan bunganya lebih besar daripada biaya asuransi, ada surplus untuk menambah ketabungan kita, sehingga bisa BEP. Betul kan, Ko Rudi ya? Ko Rudi boleh soundnya dong? Soundnya boleh di-on kan, Ko Rudi? Supaya bisa dibicarakan dengan Hermanto? Ya, pagi, Go. Ya, Ko. Pagi, Ko Rudi. Ya. Ko Rudi, betul nggak pernyataan Hermanto ini? Bahwa pada saat kita masuk asuransi, kita ini mau BEP nih, ya kan? Pertanyaannya siapa yang bayar biaya asuransi? Berarti kalau Koko mau BEP, kita berharap biaya asuransi itu dibayarkan melalui bunga dong. Bunga investasi dong. Betul ya? Nah, pertanyaannya, berarti kita kan butuh bunga investasi yang lebih besar daripada biaya asuransi, sehingga ada surplus yang menambahkan tabungan kita, sehingga tabungan kita ini subsidi-subsidian dengan yang kita setorkan dengan yang surplus itu untuk mencapai sebuah kata BEP. Betul ya? Ya, betul. Pertanyaannya, apakah itu bisa terjadi? Susah. Setiap tahun naik. Bunga kurang lebih bisa naik, bahkan bisa turun. Berarti apakah bisa diprediksi? Sebenarnya
Bisa, tapi susahnya setengah mati. Kecuali kita bisa prediksi masa depan bahwa bunga akan flat terus sekian, kita bisa hitung bunganya berapa, kita instrumennya yang mana, gitu kan. Tapi berhubung bunga di masa depan itu bisa naik, bisa turun, tidak bisa diprediksi, maupun cash fund pun flat, segitu ya 6%, tapi biaya asuransi naik terus. Kalau mau ngomong BEP, susah sekali. Kecuali kita ke reksadana, kita pastikan, Koko ngambil PSS aja, kita pastikan Koko bunganya itu untuk bayar PSS ini. Seperti itu. Tanya dah ke reksadana, ada nggak yang bunga-bunga yang bisa untuk mengcover sekian untuk preminya supaya tetap BEP terus. Itu saya nggak perlu bayar, bunganya yang bayar terus. Itu orang investasi lebih tahu. Tapi karena kita ini gabungan antara asuransi dengan investasi, kalau untuk memastikan BEP, mohon maaf kok. Kalau Hermanto ya pasti ngomong gitu. Nggak, agak susah kok, agak susah. Kalaupun mau, Koko harus membayar lebih besar, yaitu 70% savert dari total premi. Bersedia? Itu pun juga mikir loh, pasti. Betul kan? Makanya kita harus jelasin yang tabel itu, Korudi. Seperti itu. Ya, terjawab kok ya. Sometimes Korudi, kita harus keluar dari prudensialnya untuk memberikan penjelasan. Karena kalau kita selalu berkutat di prudensial, mereka itu selalu mikir begini, ya lu kan agentnya. Tapi kalau kita ngasih ilok di luar prudensial dulu, baru kembali ke prudensial, mereka akan mensinkronkan, oh iya ya, yang lu ngomong masuk akal gitu loh. Jadi tidak hanya ngomong, ya karena lu kan agentnya gitu loh, Korudi. Seperti itu sih Korudi. Apa? Ini masih bener. Ya. Lupa. Oke ya Korudi ya, terjawab. Yep, oke, thank you kok. Ya, ada yang lain mungkin? Oh, oke. Tidak apa-apa, nanti saya kirimkan via admin ya materinya ya. Mohon maaf saya nggak ngirimkan, supaya saya memang minta dijadikan co-host, supaya saya bisa ngatur sendiri. Kadang saya tuh bingung nanti mau ngomong apa, saya ngomong next, itu bisa biar kadang lupa gitu ya. Gitu. Kalau gini saya bisa, anu sendiri saya bisa lebih enak. Ini tabelnya. Ya. Tapi biasanya yang saya print awal-awal itu adalah yang ini teman-teman. Nanti P1, P2, P3-nya Hermanto yang nulis sendiri. Gitu. Jadi lebih enak. Karena apa? Kadang begitu saya kasihkan yang ini, mata nasabah itu terpaku sama yang ini loh teman-teman. Jadi kadang Hermanto jelasin, itu dia terpakunya sama ini. Ini maksudnya apa? Malah nanya-nanyanya terlalu banyak. Makanya Hermanto nggak ngasih ini. Kenapa? Lebih sukanya ke yang ini. Yang ini. Nah, dari sini baru Hermanto gambar kan nggak ada titik-titiknya. Jadi nasabah bisa mengikuti perlahan-lahan. Gitu. Kalau jelasinnya jangan langsung P1, P3 dulu. P2 baru P1. P3, P2, P1. Seperti itu teman-teman. Supaya nasabah langsung melihat perbandingannya. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Karena materi saya memang sudah habis. Saya berharap Q&A-nya yang banyak. Gitu. Meskipun ini sudah jam 12 ya. Nggak apa-apa kalau ada yang mau Oke, teman-teman ada yang mau tanya. Pasti banyak pertanyaan dan teman-teman. Ya, yang penting teman-teman paham. Udah mudeng. Karena ini lebih ke teknikal kok Hermanto ya. Betul, makanya saya bilang kalau saya motivasi, saya itu nggak jago. Saya itu bingung kalau mau motivasi apa, karena menurut saya sendiri belum benar mau motivasi orang. Waduh, nggak bisa. Saya lebih ke arah teknikal karena apa? Memang pengalaman saya dari tahun 2007 teman-teman sampai sekarang itu banyak fight ke Jakarta soal SPAJ nggak isut-isut, substandar, klaim nggak dibayar, klaim yang awalnya nggak dibayar sampai kebayar, bahkan yang substandar yang dulunya besar saya perkecil itu memang makanan saya sehari-hari dulu di kantor. Jadi yang fight ke pusat itu saya. Gitu, teman-teman. Silakan teman-teman yang bertanya. Untuk teman-teman agent yang baru, karena ini cukup menarik sekali Pak Hermanto ya. Jadi ya, lebih ini ada pertanyaan juga ini. Ya, oke. Yang lebih teknikal. Betul, ini lebih ke teknikal. Jadi lebih ke lapangan. Karena kalau saya bawain ini, pasti sudah saya praktekkan dan berhasil. Makanya Hermanto berani bawain. Seperti itu. Ya, ini ada pertanyaan dari Cirere. Ya,
Nasabah bisa diubah ya investasinya dari equity ke fixed income. Bisa, tapi untuk saat ini apakah tepat? Hermanto bilang tidak tepat. Biarkan aja nunggu rebound baru di ini. Karena apa? Kalau rebound mungkin cuma butuhnya 1-2 tahun. Minus 40% itu mungkin butuhnya cuma 1-2 tahun untuk balik ke normal ya, untuk 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan ini. Tapi kalau CC pindahin ke fixed income sekarang, itu minus 40%, fixed income itu kurang lebih 6-7%, 8%. Katakanlah 8%, ya. Katakan 8%. Itu butuh waktu 5 tahun loh untuk balik ke yang minusnya dulu 40% itu. Terlalu lama. Kasihan nasabah. Jadi mendingan dibiarkan nunggu rebound aja dulu. Karena nggak tepat nasabah untuk sekarang ini. Seperti itu. Ya. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk saat ini, setiap nasabah baru, ya, Hermanto itu selalu masukin antara ke cash fund atau fixed income. Cash fund atau fixed income. Cash fund, fixed income. Lebih sering ke sana. Seperti itu. Ya, bisa jadi ya kurang lebih antara 1-2-3 tahun lah. Ini itu. Hermanto sekarang kalau untuk investasi lebih banyak cash fund atau fixed income. Kecuali nasabahnya memang, wah, nggak apa-apa lah, yang agak beresiko dikit ya, it's okay. Gitu. Tapi rata-rata kalau karena tidak ada ceritanya kok ya. Ya, gitu. Karena ini pasar uang dan deposito ya. Betul, pasar uang dan deposito soalnya lebih aman dan nyaman lah. Memang kalau soal keuntungan, equity, volatility low, global volatility low itu lebih bagus. Oke. Tapi resikonya juga lebih tinggi nggak? Ya. Kalau nasabah berani menanggung resiko bahwa nanti biaya asuransinya suatu saat nilai ilustrasi ini tidak sesuai, ya mohon maklum, berani ya enggak apa-apa. Tapi rata-rata nasabah yang saya temui, enggak usah wis cash fund atau fixed income aja udah, enggak apa-apa. Karena apa? Mereka enggak mau nantinya endingnya di belakang mengeluarkan uang lagi. Itu yang mereka enggak mau. Seperti itu. Ya, ini ada pertanyaan juga dari Caprilia ya, sharing nggak bagaimana menurut Koko tentang PCB 88. Nah, kalau PCB 88 teman-teman, PCB 88 ya, Prucinta PCB 88 kalau tradisional itu bahkan di atasnya P1 lagi, interest rate-nya lebih rendah lagi. Supaya apa? Karena pruden yang menanggung nilai tunainya, teman-teman. Ya. Nah, kalau PCB 88 sama Prucinta enggak usah khawatir. Selama nabung di tahun ke-20 pasti BEP. Pasti BEP. Gitu ya, yang akhirnya memilih nambah prudent daripada nambah unit. Loh, itu sudah bagus, tidak apa-apa. C Aprilia itu sudah bagus. Kenapa? Karena PCB dan Prucinta itu sudah pasti uang kembali, itu lebih bagus. Tapi kalau ngomong unit link, mau ndak mau, itu kita pasti ngomongnya tentang hospital, mau ndak mau, dan preminya pasti lebih murah. Kalau nasabah tahu bedanya gini, bedanya tradisional dengan unit link itu ada dua, teman-teman. Ya, ada beberapa. Yang pertama, tradisional itu premi pasti lebih mahal daripada unit link. Unit link itu pakai P1 loh, teman-teman. Tapi preminya tetap lebih murah daripada tradisional. Kenapa? Kalau boleh saya ngomong, kalau dalam tabel itu seperti ini. Ya. Ini coy, ya, ini P1, P2, P3, P2, P1. Kalau Prucinta, PCB itu mungkin P0. Lebih atasnya lagi, interest rate-nya mungkin lebih rendah lagi. Kenapa? Karena Prudential menjamin nilai tunai. Itu yang, kalaupun rugi, perusahaan yang rugi. Kalau unit link, perusahaan untuk rugi, itu jarang. Kenapa? Karena yang menanggung unit link-nya siapa? Yang menanggung investasinya siapa? Nasabah sendiri. Jadi seperti itu. Jadi memang sudah bagus kalau nasabah takut uangnya hilang, ya Prucinta PCB 88 itu lebih bagus gitu loh. Tapi siap nggak bayar premi lebih mahal. Kadang kalau nasabah nggak siap bayar premi lebih mahal, mau nggak mau larinya ke unit link. Dan hospital. Nah, sekarang kebetulan ada hospital, yaitu PSS. Tapi beda tradisionalnya dengan PCB dengan Prucinta. Kalau PSS uang hilang. Yang dibayar soalnya ya biaya asuransi loh. Teman-teman bayangin loh ya. Kita itu ini biaya asuransi, preminya pruden itu pasti di atasnya dikit sini loh.
Nggak mungkin dong biaya asuransinya langsung dikasihin. Nah, keuntungan perusahaan itu loh, marginnya kecil. Makanya komisi kita juga kecil. Kan Hermanto tadi bilang, segitiga sama sisi. Perusahaan supaya nggak rugi, nasabah juga untung, agent juga untung, gimana? Tapi karena ini murah, perusahaan nggak untungnya nggak besar, nasabah tapi yang penting untung, agent juga untung, gimana? Komisi kita kan yang akhirnya dipotong kan? Gitu loh. Ini win-win solution, teman-teman. Kenapa unit link komisinya lebih besar? Ya, karena dana cadangannya di sini dana cadangannya. Nah, sedangkan yang PSS di sini kecil banget, makanya akhirnya komisinya juga kecil. Tapi ada plus minus dengan unit link 5 tahun, PSS umur hidup komisinya. Begitu, premi murah tapi seumur hidup, premi mahal tapi 5 tahun. Nah, plus minus kan, semua plus minus, teman-teman. Paling enak yang mana? Paling enak yang mahal, ya kan? Komisinya seumur hidup, ya teman-teman ya. Paling enak yang itu ya. Iya. Soalnya kalau saya yang jadi saya RADD-nya apa? Yang jadi produknya ya. Buat itu. Bukan handphoneku 3 enggak. Tapi habis itu pada jabatan saya cuma 1 tahun, habis itu dikeluarin. Tapi kemarin tak suruh Pak Atuk Urusan sama rugi soalnya ya. hari ini buka. Itu bisa tanda tangan juga Oke, bisa lanjut. centang. Coba Pak Romsi Ya, buka, ini lanjut bisa yang keluar nggak? Nanti kiri lagi. ketikan Berfokus klik investasi di disarankan halaman bagusnya pertama cash itu kan ada income, data sama apa itu. Jadi gini, Terus sampingnya ada saya kalau tulisan dapat selesai. nasabah, Nomor fokusnya 1 ke ya, itu investasi. klikkan selesainya. Akhirnya saya nggak ngomong Nanti tentang kan insurance. habis data Karena kalau lu pribadi. ngomong tentang investasi, Ya, yang amandemen itu loh, ada pasti ngomong centangnya itu loh. balik duit. Kita kalau ngomong bisnis, Itu jual juga barang, saya balik nggak modal. bisa diklik Loh, keluar hijau. mana ada sih orang Punyanya ngomong, Pak Roms, wah, jadi saya tak punyanya Pak jualan Atuk aja. bisa. Terus saya tanya di Nggak usah situ untung, nggak kan apa-apa. Kan nggak juga mungkin. bisa. Nah, Kok kalau sudah punya ngomong nggak investasi, bisa gitu loh, nggak Pak. klop. Dia mau ke kanan, kita mau ke Coba kiri. Pak, Akhirnya Pak yang Romsi perlu coba diomongkan dulu ya. adalah ya investasi Oke, PIA, makasih. mau nggak mau. Tapi kita bisa edukasi tentang yang namanya resiko. Kamu mau investasi, bagus. Seperti bisnis bagus. Tapi pertanyaannya, kalau ada sakit-sakit, siapa yang bayar? Hasil investasi dong yang bayar. Ya, berarti kita cuman parkir uang. Kita nggak bisa nikmati itu uang investasinya. Itu satu. Yang kedua, kita berharap investasi balik modal dalam artian 10 tahun. Pertanyaannya, kalau sebelum 10 tahun terus kita udah sakit, kepake, nggak BPBP juga dong. Uangnya nggak bisa terbentuk dong, kan gitu. Lah otomatis siapa yang bayar? Ya kita sendiri ngambil dari uang itu. Rugi dong. Cara investasi rugi dong, kan gitu. Nah, makanya investasi dengan proteksi ini bukan dibandingkan, tapi disandingkan. Disandingkan dengan gimana? Harus ada investasinya, juga harus ada asuransi. Kamu mau investasi di luar tempat lain, tidak apa-apa. Tapi harus ada perlindungan. Dengan adanya perlindungan ini, kita menggaranti investasimu tidak akan berkurang. Nah, seperti itu, Cerere. Dalam arti apa? Lu investasi, nggak apa-apa, nggak di prudent. Lu mau ke pasar saham modal, lu mau ke reksadana, monggo. Pertanyaannya, selama kita nabung, ada resiko nggak? Nah, kalau terjadi resiko, siapa yang bayar? Kita sendiri, ambil dari uang investasi. Sayang dong, kita cuma investasi parkir mobil untuk parkir, cuma untuk dokter. Kita nggak bisa nikmatin. Bagaimana caranya supaya kita bisa menikmatin hasil investasi itu? Dengan resiko yang kamu punya ini, kasihkan ke saya. Begitu lu ada resiko, gua yang nanganin, lu nggak ngeluarin uang, investasi lu buat jalan-jalan dah. Sana ke Eropa, beli mobil, beli rumah, bebas. Yang penting begitu ada resiko, gua yang urus. Nah, seperti itu. Kita edukasinya begitu. Kita mengedukasi bahwa yang penting kamu mau investasi, boleh. Resiko, kita menjamin investasimu akan tetap utuh. Nah, seperti itu, Cerere. Ya, gitu. Oke. Jadi nggak bingung masalah fixed income mau ini mau itu, enggak. Karena ujung-ujungnya nanti dia minta BEP loh. Seperti korupsi, bahaya malahan. Kita nggak bisa ngasih, bahaya. Gitu ya. Nah, ini ada lagi. Nasabah yang lama dan tetap mau punya manfaat kesehatan dari polis lama supaya segitiga sama sisinya tetap jalan. Bagaimana aku switching fund karena nasabah sudah 2015. Nah, Koko kalau kayak begini biasanya Hermanto coba buat ya nasabah baru dengan nilai tunainya sekarang ada berapa, Hermanto masukin di top up dengan nabung berapa tahun lagi, itu bisa cukup enggak untuk preminya. Jadi kayak trial and error buat proposal baru. Dengan dana yang ada di Proof sekarang itu kita lihat, oh ada 100 juta.
100 juta itu tak seakan-akan tak buat top up di awal, terus Hermanto rubah ke equity atau cash fund dengan tetap nabung preminya itu. Seperti itu. Itu nanti bisa dicek. Oh, umur sekian cukup uangnya, oh umur sekian tidak cukup uangnya. Nah, itu harus ditambahin berapa. Savernya harus berapa. Nah, seperti itu kok. Ya. Nah, kalau switching, ini kembali lagi pemahaman nasabah. Mau ke tetap saham, atau mau ke cash fund atau fixed income. Tujuannya dia apa dulu? Dan kita mengedukasinya mau ke arah mana? Mau ke arah investasinya ini untuk dinikmati, atau investasinya ini untuk membayar biaya asuransi. Kalau dia untuk mau menikmati, berarti dia harus membayar seumur hidup loh. Sehingga uangnya ada kelebihan, uang kelebihannya ini bisa untuk dinikmati. Tetapi kalau dia cuma mau bayar, tapi investasinya untuk coy, udah nggak bisa dinikmati, itu udah kayak uang hilang gitu loh. Meskipun ada gede, tapi untuk uang hilang. Kenapa? Karena kan dipotong untuk coy kok. Apa? C. Aprilia gitu. Loh, dipanggil CC, salah ya aku ya? Apa tulisan C. Aprilia? Tante itu, tante kok Herman. Oh, tante. Nggak apa-apa lah, tante sudah BCC tua. kan. Loh, tante BCC kan Betty. Beda tipis, nggak apa-apa. Hermanto juga tua kok ya. Nek mukanya aja yang kenomen. Nggak apa-apa, kita panggil CC aja. Hehehe. Mbak. Oke, mungkin belum cukup puas. Ya, mumpung ada Hermanto. Kok Hermanto sekarang ini ya, lebih ke teknikal. Yang belum jelas langsung bisa tanya. Jujur teman-teman ya. Iya, oke, Ko. Ya. Ini Lia, Ko. Ya, Delia. Langsung ngomong aja, enggak apa-apa ya, Ko? Oh, enggak apa-apa. Ya. Apa? Halo, Ko? Dipanggil CC langsung bingung nih. Enggak, Ko. Enggak, Ini gimana, apa? Dek? Kayak nasabahku kan kemarin itu banyak yang ya sama sih ketika kita baru tahu detail seperti itu ya, detailnya unit link, terus kayak beberapa nasabah lama juga komplain ke kantor, akhirnya kan aku juga ada inisiatif sama sih kayak Ko Herman tadi, teman-teman semuanya, satu ya kan seperti itu. Ya terus ini kan yang lama itu di equity fund sih nasabahku seperti itu. Terus kemudian kemarin itu kan sempat ada pikiran sama suami kalau misalkan kita pengen supaya nilai tunainya ini jauh lebih bagus gitu, gimana gitu kan maksud saya. Jadi barangkali nih kok teman ada pengalaman dulu ya di LinkedIn kan, mungkin sudah pernah switching gitu kan Ya. bagusnya itu seperti apa, atau mungkin oh enggak apa-apa biarin aja sih dulu gimana gitu. Gimana kok? Delia, mau tanya, nasabah ini Halo? itu Iya. halo, ya. Nasabah ini investasinya sekarang posisinya di mana? Equity atau yang lain? Equity kok. Masih equity. Kalau main equity, Yes. kalau CC mau untuk dipindah-pindah, Hermanto tidak nyaranin sekarang karena masih minus. Nasabah belum balik, sudah dipindahin malah rugi. Itu ibaratnya gini, Ya, ibaratnya CC punya emas, CC punya 100 gram emas, yang belinya harga 500, sekarang masih 400.000. Kalau CC jual, CC pindah ke dolar, CC rugi 100.000 per gram. CC mengiyakan kerugian itu. Kalau untuk sekarang, CC kalau nggak jual, posisinya belum dirubah, CC rugi hanya hitungan kalkulator, tetapi CC belum menyetujui kerugian itu. Karena Pak belum dijual kan? Jadi aman. Gitu. Nah, Iya. kalau CC caranin, enaknya gimana untuk supaya nasabah untung? Kalau nasabah punya uang lebih, suruh top up. Mumpung harga murah dong, beli emas dong. Beli emas lagi. Nanti baru naik, baru ditarik. Kan untung nasabah. Gitu. Top up. Top up atau main BIA, itu lebih enak. Seperti itu. Karena apa? Ya namanya juga lagi posisi turun. Kayak misalnya CC tahu nih, dulu CC beli harga emas 500, CC punya uang lebih. Sekarang harga emas 400.000, masa CC nggak mau beli? Kan lumayan. Kalau misalkan nanti ada untung kenaikan kan belum ya kok ya ping. Betul, di ping gitu loh.
naik jadi 500.000, bayangin loh, 100.000 loh per gram untungnya. Nah kan gitu. Sama ini kalau kita ngomong cuan-cuanan, kita udah nggak ngomong manfaat loh. Kalau ngomong cuan-cuanan ya top up. Tapi kalau ngomong tentang kesehatan, dilihat dulu, lu mau cuannya ini untuk apa? Untuk coy apa bukan? Atau mau dinikmati? Ya kalau mau dinikmati ya habis top up, nanti kalau untung ditarik, kan gitu. Kalau nggak ditarik-tarik terus nanti suatu saat turun lagi, ya kok nggak ditarik waktu cuan, kan gitu kan pertanyaannya, gitu aja. Seperti itu. Sama seperti orang main saham, Jadi coba pernah cek ya nanti di googling. Orang main saham itu nggak pernah nyimpen uang di saham itu terus sampai itu nggak pernah. Pasti kadang ada ditarik atau apa, kecuali yang saham-saham yang misalnya kita beli di perusahaan-perusahaan blue chip ya kayak BCA atau apa, itu pasti ada nanti perusahaan akan mentransfer uang ke kita untuk surplus seperti kayak kita memegang saham gitu loh, Itu yang lain cerita lagi. Tapi kalau benar-benar main saham harga sekian terus nanti naik turun kita jual, pasti kebanyakan orang jual beli jual beli jual beli jual beli jual, seperti itu sih Oke. Iya, Thank you ya kok. Ya kok Gerdi fotonya masih muda gini loh, kok ngomong tante. Itu kamera B6 B12 kok. Oh gitu ya, aplikasi ya. Waduh, kalau aplikasi tambah kliput semua itu nanti gitu ya. Oke, untuk dia sudah puas ya. Kalau belum puas ini saya puaskan. Oke, nah ini silakan Gu. Ada pertanyaan lagi? Ya. Wah, kode ini apa leader ya, deh. Semisal nasabah lama dari PPH mau pindah PPH Plus, berarti saldo lama dari equity bisa tinggal top up ke PPH Plus ya, biar nggak kena twisting nunggu. Oh, bentar. Ini buka SPAJ baru atau major? Thank you Korobet. Berkat Koko juga salah satu gurunya ini Korobet ini. Aduh, dulu saya nggak ngerti apa-apa itu, Korobet juga ngasih saya banyak masukan loh teman-teman ya. Waktu saya masih cupu, nah, gitu ya. Cerere, boleh suaranya Ya kok itu buka SPAJ baru kok maksudnya kok. Yang kalau lama buka SPAJ baru. Nah pertanyaannya yang lama ini tetap disetor atau enggak? Oh gitu. Kalau misalkan nggak disetor cuma bayar biaya asuransinya aja, itu apakah mempengaruhi untuk kena twisting lagi atau enggak kok? 3 bulan berturut-turut. 3 bulan berturut-turut kalau nggak ada setoran kena twisting. 3 bulan berturut-turut kalau nggak ada setoran premi kena twisting. Oh. Jadi harus tetap disetor ya. Kalau buka yang baru PPH Plus, nah kembali lagi mau cash fund fixed income tujuannya kemana? Kalau memang benar-benar yang seperti tadi mau sampai umurnya itu di cover terus PPH-nya, ya harus disesuaikan preminya, ditambah saver. Mau P3 atau P2 itu terserah lagi, kembali lagi. Gitu. Tapi yang pertama polis yang lama itu tetap harus dibayar, kalau enggak nanti kena twisting. 3 bulan gitu. Berturut-turut ya kok ya? Ya betul, 3 bulan berturut-turut kalau nggak ada setoran premi kena twisting. Jadi sekarang ini mau major maupun SPAJ baru sama perlakuannya. Kalau dulu nggak dibayar, SPAJ barunya aja yang dibayar nggak ada masalah. Kalau sekarang nggak bisa, gitu. Karena prudent ini masa-masa gini juga butuh pemasukan, gitu. Supaya apa? Supaya teman-teman juga bisa survive dan nasabah juga klaim tetap dibayar. Gila, hebat Prudential ini. Ya, gimana? Mau tanya lagi, twistingnya itu seperti gimana ya kok ya? Aku agak kurang paham mengenai twisting. Twisting dari Pru itu seperti apa? Itu aku kurang paham masih. Twisting itu intinya begini ya. Ini saya sharing screen dulu ini ya. Yang ini. Twisting itu simpelnya begini. Twisting itu PPA ya. TU mau A atau B itu bebas. Yang penting pada saat buka SPAJ baru ya. Ini PP sama dengan A juga enggak? Contoh gini deh. Iris ini. Saya iris dulu yang ini. Nah,
PPA, SPAJ baru begitu PPA dan TU-nya ini juga sama dengan A, ini twisting kalau yang ini lapse. Ya, yang ini lapse atau yang ini surrender atau turun premi sebesar 25%. Ini twisting. Tapi kalau yang ininya buka baru, PP-nya B, ini enggak twisting. Ini enggak twisting. Sampai sini cukup jelas, Cerere? Jelas kok. Jadi kalau mau enggak twisting, yang lama ini enggak dibayar, yang lama ini enggak dibayar satu, yang lama ini juga enggak di turun premi, terus mau surrender. Selama PP-nya ini beda, mau TU-nya sama, enggak akan twisting. Tapi pertanyaannya, yang kasusnya CC kalau pakai PPH plus, dari yang lama HS ke PPH, itu pertanyaannya, HS-nya kalau terjadi dalam masa tunggu, HS-nya tetap mau digunakan enggak? Kalau mau digunakan, PP-nya enggak boleh beda. Makanya harus pakai UW62. Begitu pakai UW62, terjadi lapse atau turun premi, bahkan surrender, twisting akhirnya. Nggak dibayar, twisting. Tapi begitu PP-nya B, nggak pakai UW62, HS-nya dihapus dan langsung ke PPH, HS-nya ini ya hilang, udah langsung ke PPH, itu kena masa tunggu awal. Apalagi kalau dari C ke yang silver A, itu kan masih GIO, itu bisa langsung tanpa masa tunggu. Gitu. Oke, sampai sini cukup jelas ya, C ya? Jelas kok, berarti untuk PPA, BC sama sampai E itu ya kok ya? Ya, itu nanti ada tabelnya, mungkin bisa minta ke kantor admin, itu pasti nanti ada. Gio, ya, C minimal C, itu masih bisa Gio. Tapi ya itu, kalau GIO itu pasti sudah pakai W62. Kalau pakai W62, udah nggak bisa lolos dari twisting. Sekali lagi, kalau pakai W62, itu nggak bisa lolos dari twisting. Seperti itu. Oke, tuh Kamsya kok. Kamsya aja, yuk. Ya. Oke, teman-teman, saya pikir cukup, Hermanto ya. Boleh, terserah saya. Terserah teman-teman, B ada pertanyaan. Saya sudah bilang ke orang yang saya mau temui jam 1, saya agak terlambat. Oke. Nanti kita paskan jam 5 menit, berarti masih bisa ada pertanyaan lagi nih. Oh, 5 menit ya. Saya kira nanti katanya kita paskan sampai jam 5 ya? tadi saya pikir. Iya. Silakan Bu Hermanto sudah menyempatkan waktunya. Ya, nanti Bu Hermanto ada janji, tapi dimolorkan sedikit ya. Iya, saya sudah molorin. Gitu. Karena kalau saya yang cepet-cepet, saya nggak lega, makanya saya minta ke Denny tadi 10.40 baru masuk. Waduh, bisa nggak agak pagian? Karena ini materinya agak panjang, takutnya saya cepet-cepet keburu-buru malah nggak enak semua. Nanti. Gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Saya juga terima kasih sudah dipandu dengan MC yang kece, keren, solid dan pro Indonesia. Iya, itu slogan supaya ingat wajah saya. Oke. Nggak, kalau sekarang saya kalau lihat kok ingat Koni Dalope kok. Karena saya cukup dekat loh sama Cekoni itu, cukup dekat sama Cekoni itu. Oh iya. Ya, dulu Cekoni itu kalau ada apa-apa, ya, kalau dulu Cekon itu secara administrasi, secara apa, kalau ada apa-apa selalu tanyanya Hermanto soalnya. Gitu. Ya, gitu tuh. Thank you semuanya ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau enggak ada, berarti ya terima kasih sudah paham semua. Terima kasih juga Ko Denny, Ko Robert, thank you Ko. Saya ini bingung loh Ko. Hermanto Sofi ini lagi di perjalanan ke balik rumah sakit. Oke, thank you ya. Oh, thank you loh Ko. Saya ini sampai sungkan. Saya ini belum bicara, makanannya udah datang. Waduh, keren gitu ya. Biasanya ini
habis bicara besoknya baru makanan datang. Ini belum bicara sudah makanan datang, jadi ngincik-ngincik dikit kok tadi kok. Thank you. Thank you, Bro. Thank you. Ya. Thank you. Oke, saya pikir cukup ya Ko Hermanto, nanti bisa Ya, di-sharing thank you. untuk materi tadi boleh kok ya? Boleh, nanti saya akan kirimkan ke admin atau ke Denny ya, supaya nanti bisa Ya. sharingkan ke teman-teman. Seperti Ya. itu. Oke, sekali lagi Ko Hermanto, thank you. Mungkin next time Thank you. kalau misalkan kita undang lagi, bersedia Ko Hermanto untuk ngisi ya. Thank you so much Ya, Ko Hermanto. siap. Apa sih yang nggak buat Thank you. Ko Robert